Selamat malam, nama saya Timotius Satrio Adewalayan dengan NPI 14619098. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir dari uh, mata kuliah komputer grafik dan visual data kelas D. Saya di sini menggunakan, saya akan searching dulu. Saya di sini menggunakan P5.js untuk mengerjakan program saya. Jadi coba saya running dulu, nanti saya baru jelaskan programnya. Di sini ini halaman awal, jadi nanti ada play dan quit. Jika kita play maka akan masuk ke dalam game, dan jika quit maka akan langsung keluar. Dan ini ada kotak atau persegi yang mengikuti arah kursor saya. Di sini dia juga berotasi dan juga melakukan translate. Coba langsung kita klik quit untuk mencoba langsung keluar. Dan di sini dan skor juga 0 karena kita juga belum memulai gamenya. Dan di sini juga ada pengolahan citra atau ada filter juga. Jadi ini gambar awal, lalu ini sepia, dan ini grayscale, dan ini negatif. Jadi ada perubahan filter di sini langsung. Jadi seperti ini. Kita coba running lagi. Kita akan masuk ke play-nya. Oh ya, di sini kita import. Saya import empat gambar di sini. Ada 1, 2, dan 3, 4 di sini. Dan juga menggunakan rectangle di sini. Langsung masuk di sini, kita coba gamenya, yaitu match shapes. Jadi menempatkan posisi bidang. Jadi jika benar akan lanjut. Dan di sini pun bidangnya random. Jadi ada 3 bidang yang saya random, yaitu persegi, lingkaran, dan segitiga. Nah, jika tidak tepat maka akan game over dan skor saya 1. Kita coba lagi. Karena ini belum mengganti bidangnya. Jadi ini bisa dicepatkan untuk ke depan tapi tidak bisa dimundurkan. Nah, ini segitiga. Di sini pun juga ada indikatornya, jika posisinya benar maka akan putih, dan jika salah maka akan biru seperti ini. Kita lagi. Dan di situ juga ada indikator nama dari bidangnya. Rectangle, nah ini rectangle lagi, kotak. Ini kita tepatkan, nah jika pas akan berganti putih seperti ini. Kita tepatkan saja. Bentaranya belum terpanggil di sini. Nah ini ada lingkarannya. Jadi memang benar-benar acak, nggak bisa diprediksi untuk bidangnya apa. Kita langsung sekarang saja. Game over, skor saya 7. Begitu. Ini saya langsung akan jelaskan programnya. Itu ada beberapa variabel, ada xn, state. Jadi state untuk state ini nanti akan dibagi menjadi 3 state, yaitu state awal, start, yang akan memanggil fungsi start, lalu ada state 2 yaitu game, lalu ada ada state yang ketiga yaitu untuk mengakhiri game, jadi ke end game gitu. Dan di sini ada variabel YT1 yang berarti koordinat Y pada titik 1 segitiga, titik pertama segitiga. Dan begitu seterusnya, ada YT2, YT3. Ini berdasarkan koordinat Y pada sudut segitiga, lalu ada X juga. Dan ini ada XC, yaitu koordinat lingkaran, karena lingkaran cuma membutuhkan 2 koordinat, yaitu X dan Y, maka saya buat XC dan YC. Di sini juga ada variabel skor, yang dimana nanti akan membantu menghitung skor kita, yaitu akan menambah terus jika benar dan akan berhenti ketika salah. Dan ini ada shapes-nya, shapes untuk merandom atau array
array dari macam-macam shapes, yaitu triangle, circle, dan rectangle. Dan ini ada let shape untuk menampung randomnya tadi. Dan di sini saya buat koordinat X random array karena untuk mempermudah perhitungan dan juga mempermudah pergerakan. Jadi tidak ada yang miss karena semua berkelipatan 10. Seperti itu. Lalu ini ada variabel YR dan XR untuk koordinat kotak, rectangle. Lalu di sini ada level, variabel level, warna select 2, dan font select 2. Ini untuk merubah warna nantinya. Ada ROT speed dan indikator red. Indikator ini sebetulnya udah nggak jadi red lagi nanti, tapi langsung dirubah gitu. Ini untuk indikator ini nanti untuk yang warna benar tadi, jadi saya coba running juga sambil menjelaskan. Di sini ini indikatornya, ini sudah diganti nanti. Misal pakai white juga nggak apa. Nah ini misal benar akan muncul putih-putih kayak gitu, nah putih. Lalu start aja programnya. Lalu di sini setupnya saya buat create canvas sama frame rate 1000. Lalu juga, nah ini shape-nya saya buat random, ini random shapes yang nanti akan dipanggil muncul gitu shapes-nya secara acak. Lalu di sini ada preload, saya gunakan untuk memanggil atau meload gambar yang sudah ada pada sudah ada pada program saya. Di sini filenya sudah saya upload, ada Luvi, JPG, dan lainnya, dekorasi 1-2. Lalu di sini kita create image baru yang punya nama foto grayscale variabelnya. Kita create image nanti ini untuk pengolahan citranya, nanti untuk memfilter gambarnya. Lalu di sini background, saya pakai background dengan warna ini, seperti ini. Lalu ini state sama dengan 0, maka akan memulai program. Jadi di start ini startnya, ini adalah state start yang langsung akan menuju ke fungsi yang di sini start, fungsi start. Lalu kita akan lari ke sini programnya, dan jika kita state-nya 1 maka akan langsung menuju ke game, dan state-nya 2 akan menuju ke end game, dan state 3 juga menuju ke end game. Apa bedanya state 2 dan 3 di sini? Itu adalah ucapannya saja, dan nanti ada ucapan terima kasih dan juga game over, seperti itu. Lalu kita menuju ke function start. Sini ada dekorasi 1. Di sini saya pakai dekorasi seperti ini untuk memperindah gambar juga, biar enak dilihat juga, meskipun ini coding sederhana, tapi bisa enak untuk dimainkan dan dilihat. Jadi saya buat desainnya sebagus mungkin. Lalu di sini ada warna select dan warna select. Nah ini jadi buttonnya bisa seperti ini kan, ada interaktifnya. Jadi akan berubah ketika kursor berada di dalam dari button ini. Jika di luar maka akan kembali seperti biasa. Seperti itu. Dan ini warna font select. Warna font juga saya rubah ketika kursor di dalam rectangle ini. Lalu ini teks di sini untuk menjelaskan siapa pembuatnya. Lalu ini translate mouse X dan Y. Jadi dari tadi ada kotak yang mengikuti kursor saya. Ini saya buat mempercantik saja, jadi biar seru. Ini pun juga ketika diklik akan berubah warna. Seperti itu. Jadi jika klik ditahan maka akan berubah warna biru seperti ini, tapi jika dilepas maka akan berwarna putih lagi. Jadi untuk mempercantik aja. Lalu ini pun rotate, dia pun juga berotasi. Jadi nggak diam aja, tapi dia juga berotasi sesuai kecepatan yang sudah saya tentukan, dan berotasi ke kanan. Lalu ini untuk
ini untuk ini apa button ya. Nah ini program apa mouse. Jadi button ini juga menyesuaikan koordinat dari mouse sendiri. Jadi jika koordinat mouse di dalam maka akan berubah warna seperti ini. Dan ini adalah juga warnanya, kode warnanya dan lain-lain. Dan ini mouse clicked. Jadi ketika diklik maka akan ketika diklik dan dalam state 1 dan juga dalam posisi ini, koordinat ini, kursornya, maka akan menuju ke state 1. Dan jika pada koordinat ini, kedua ini, maka akan menuju ke state 2, yaitu quit. Dan jika pada koordinat ini, maka akan play. Seperti itu. Kita coba yang quit dulu ya. Jadi langsung keluar seperti ini. Kita coba lagi rame. Play maka akan bermain game seperti ini. Kita stop saja. Function mouse preset ini digunakan untuk menginputkan warna yang tadi yang kotak mengikuti kursor saya ini akan mendapatkan warna ini ketika ditekan lama untuk mouse-nya, dan ketika dilepas akan mendapatkan warna 250 atau putih. Dan langsung saja kita masuk ke gamenya, yaitu function game 1. Ketika kembali lagi ke atas tadi, ketika kursor diklik pada posisi koordinat ini, maka akan masuk ke state 1, yang mana state 1 adalah game 1. Ini akan state 1 ini akan dilempar ke atas. Nah ya, ke sini, ke fungsi draw. Nah, ke fungsi draw ini state 1-nya akan masuk ke function 1, yaitu game 1. Maka di sini akan langsung masuk ke function 1 saja. Kita klik play, maka akan seperti ini, muncul tampilan seperti ini. Kita stop saja dulu. Di sini ada teks indikator untuk menjelaskan posisi shape ini sudah pas atau tidak pada shape yang ditentukan di atas. Nah, jika putih ini akan pas. Ini saya sudah jelaskan di awal tadi untuk indikatornya. Kita baca dulu. Nah, ini untuk textile bold, yaitu untuk mempertebal tulisan. Lalu ini stroke dengan warna 250 yaitu putih. Dan ini text score ya, jadi skornya juga tampil di sini. Tampil di sini skornya. Jadi misal kita mendapatkan benar 1, maka akan menambah. Nah, seperti ini, memanggil seperti itu. Nah, jadi untuk textile itu bold dan normal itu untuk mempertebal dan menormalkan tulisan saja. Lalu masuk ke ini, kondisi ini, yaitu shape. Jika shape tadi, nah ini kan tadi ada randomnya. Dan ketika random itu menghasilkan triangle, maka akan masuk seperti ini dengan text size 30, fill seperti ini, dan XY koordinatnya ini. Maka akan memanggil koordinatnya seperti ini. Itu ditampilkan seperti ini, ada gerak untuk X 450 dan Y terus berkurang karena memang menuju ke atas akan semakin berkurang seperti itu. Lalu jika circle pun juga sama, rectangle pun juga sama, cuma yang menggunakan adalah koordinatnya dan variabel koordinat ini juga. Lalu kita masuk ke ini apa? Ini rectangle, circle, dan triangle yang di sini adalah shape yang ada di atas atau shape yang harus kita tuju, kita paskan gitu. Nah, yang di atas ini adalah tujuan kita yang dipanggil di sini. Kita stop aja lagi. Lalu kita pakai no stroke, dan juga ini ada shape lagi. Jika shape-nya yang tadi adalah triangle, maka akan merandom variabel x t1. Jadi akan random gitu. Jadi posisinya pun nggak sama. Misal kita coba ya. Nah, ini kan segitiganya di situ. Kita cepatkan aja. Nah, lingkarannya juga di sini, jadi berbeda-beda.
keluar lagi di sini. Jadi memang nggak pasti. Bisa saja keluar dari kiri, bisa juga keluar dari kanan. Nah, ini kan keluar dari tengah, bukan dari yang sini tadi. Kita stop aja. Di ini untuk triangle maka akan seperti ini. Random X-nya, lalu warnanya pun menjadi biru muda, agak muda seperti tadi dengan variabel dengan koordinat yang sudah kita rubah. Jadi koordinatnya ini akan terus berubah-ubah, menyesuaikan. Nah, ini maka dari itu saya pakai XT2 sama dengan XT1 ditambah 70 karena memang jaraknya cuma 70 dan XT3 sama dengan XT1 ditambah 140 seperti itu. Lalu di sini ini untuk mengurangi atau untuk membawa segitiga ke atas, jadi kurangi satu 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 seperti itu. Nah, ini di sini saya juga menggunakan keyboard, dan jika ketika diklik kanan maka keyboard arah kanan atau right arrow maka akan geser ke kanan. Saya coba praktekkan lagi. Jadi kalau tanya, nah ini akan ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, dan juga bisa ke depan, yaitu up arrow seperti itu. Kita coba saja programnya. Up arrow. Nah, ketika sudah up arrow maka akan mempercepat 10, tapi tidak bisa berkurangi. Sebenarnya tadi di awal saya ingin coba kurangi juga, tapi kayaknya gamenya jadi kurang seru gitu. Jadi saya hilangkan saja. Lalu di sini pun indikatornya di sini untuk memanggil indikatornya dan shape random shapes lagi. Kayak gitu. Nah, ini untuk warna indikatornya. Jadi ketika pas akan berubah menjadi putih, tapi jika tidak pas akan berubah jadi biru kayak gini. Nah, circle pun sama, juga ada keyboard control, yaitu right, left, up. Kita cepatkan saja karena ini memang sama, benar sama. Cuma membedakan koordinatornya, koordinat, koordinatnya. Lalu ini juga sama, rectangle juga sama. Lalu em, kita masuk ke endgame aja. Nah, ketika gagal, program gagal, maka akan langsung menuju ke endgame. Bagaimana kita menuju ke endgame di sini? Yaitu step 3. Kita langsung memanggil ke step 3. Ini untuk rectangle pun yang lain juga sama. Nah, ini step 3 ketika posisi sudah uh, lewat dari posisi shapes yang sudah ditentukan. Begitu. Nah, ini langsung masuk ke endgame saja. Kita buat pakai background, lalu ada if step 3, maka akan muncul yang game over. Nah, di sini saya melakukan kondisi lagi. Jadi ketika yang di sini di awal di step pertama ini yang start, di fungsi start, ketika klik quit maka dia akan menuju ke step yang ini, yang kedua, yaitu akan muncul kata terima kasih di sini. Tapi ketika kita main, tidak play dan juga langsung game over, maka akan menuju ke step 3, yaitu yang muncul kata game over. Gitu. Jadi ini pun juga sama juga, tapi yang membedakan adalah teksnya dan juga state-nya. Lalu juga muncul skor, jadi ketika di play akan menambah skornya, tapi jika quit maka skornya akan tetap 0 karena tidak bermain. Dan di sini adalah fungsi dari atau coding dari untuk pengolahan citranya. Jadi yang pertama ini untuk grayscale, berubah ke warna grayscale, lalu di sini sepia, dan di sini ada negatif. Lalu di sini untuk memanggil foto dari yang sudah saya olah tadi atau rubah warnanya. Seperti itu. Dan coba main lagi sekali. Setnya jadi berubah-ubah seperti ini. Dan ini ada koordinator, nah ini apa juga skornya.
Oke, sekian presentasi dari saya untuk UAS project akhir semester 5 mata kuliah Komgraf kelas D. Terima kasih untuk Bu Nurul juga yang sudah memberikan materi dan membimbing sehingga saya bisa membuat program pada P5CS dan juga processing. Sekian presentasi saya, terima kasih.